Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, salam damai dan sejahtera untuk semua teman-teman Jena. Bagaimana di hari Senin pagi ini? Masih penuh semangat kan? Selalu bersyukur, selalu bahagia ya? Atau masih ada yang bimbang dalam rasa galau, bimbang dalam dilema? Ya, namanya juga manusia. Hari berganti, emosi naik turun, itu sudah pasti. Kali ini kita akan membahas tentang kutipan kata-kata pepatah apa ya namanya yang saya sertakan di vlog saya yang kemarin yang berjudul Bahagia dengan Kesyukuran. Kalimat tersebut berbunyi lain ladang lain ilalang. Iya, semua ladang pasti menghasilkan ilalang yang berbeda. Ini contohnya, itu contohnya, itu. Lain ladang lain ilalang. Manusia menciptakan segala sesuatu pasti berbeda, pasti punya tujuan yang sama, pasti punya kehendak yang sama dari Tuhan, namun tak akan selalu sama dalam pandangan manusia. Tuhan selalu berjalan lurus dengan ilmu pastinya, namun di dunia ilmu yang paling pasti pun tidak akan pernah menjaminkan suatu kepastian. Hari ini di matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, namun bisa jadi di ilmu lainnya tidak seperti itu adanya. Ya, begitulah. Lain ladang, lain ilalang. Segala sesuatu akan menjadi berbeda-beda. Namun Tuhan menunjukkan kuasanya dengan cara yang sama. Lain ladang, lain ilalang. Jena akan memberikan contoh mudahnya ya. Mungkin ada yang belum memahami maksud dari kata-kata ini atau dari kata-kata Jena yang belibet, terlalu dalam, terlalu kurang bisa mengungkapkan secara gampangnya. Contohnya begini. Dulu pengalaman saya sendiri, saya sering membanding-bandingkan hidup saya. Mungkin di antara teman-teman semua juga seperti itu. Kenapa hidup saya A, B, C, D seterusnya, dan kenapa hidup dia E, F, G, H dan seterusnya. Kenapa saya yang berusaha keras, kenapa saya yang berusaha baik, kenapa saya yang selalu mendapat kebagian peran kurang menyenangkan, sedangkan dia yang biasa saja, kerap kali menyakiti saya, kerap kali menimbulkan rasa tidak nyaman bersamanya, namun hidupnya begitu mudah dan penuh bahagia. Kenapa Tuhan? Kenapa kau tidak adil kepada saya? Lebay deh. Ada yang masih merasa seperti itu? Kiranya kutipan kata-kata ini cocok sekali ya. Lain ladang, lain ilalang. Tuhan membentuk kita, menjadikan kita lahan yang berbeda-beda. Tentu saja ilalang yang kita tumbuhkan, tumbuhan yang akan tumbuh setelah ditanam di lahan kita akan menjadi berbeda. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai menurut hukum Tuhan. Namun nyatanya di dunia tidak selalu nampak seperti itu. Apa yang kita tanam hari ini belum tentu esok hari kita akan menuai hal yang sama. Hari ini saya tanam padi, belum tentu juga waktu panen padi itu akan bertumbuh. Bisa jadi hanya ilalang rumput liar yang tumbuh di atasnya. Namun satu kepastian dari Tuhan, jika kita menanam padi, kita akan menuai padi plus bonus ekstranya. Tahu sendiri kan, satu kebaikan yang kita tanam, Tuhan akan membalasnya puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, sesuai dengan kehendaknya. Begitupun satu kejahatan yang kita tanam, entah berapa ratusan kali, entah berapa ribuan kali, Tuhan akan membalasnya. Namun, semua ada masa dan saatnya. Dan di dunia, kita tidak akan bisa mengerti, kita tidak akan bisa memahami apa maksud dan tujuan Tuhan sebelum kita disampaikan pada kehendaknya. Teman, jangan pernah merasa bahwa kehidupan memberikan kita ketidakadilan. Apa yang namanya hukum karma, apa yang namanya hukum tabur tuai akan selalu ada di dunia ini dan di akhirat nanti. Di semua agama, mungkin kita
merasa tanda kutip kurang nyaman ya dengan kata-kata karma. Mungkin kita akan menjurus ke ini kepercayaan apa, ini ke agama apa. Sebenarnya karma itu bukan salah satu bahasa agama, bukan salah satu bahasa kepercayaan. Ini bahasa universal. Ini bahasa yang bisa kita gunakan untuk semua orang, semua agama, semua kepercayaan, bahkan ateis sekalipun, mereka yang tidak punya Tuhan, mereka yang tidak punya kepercayaan, karma, tabur tuai itu juga berlaku kepadanya. Misalnya saat ini kita merasakan keadaan seperti ini, kita berada di kondisi seperti ini. Bisa jadi ini adalah hasil kita menabur di masa lalu, atau ini adalah apa yang kita tanam hari ini dan akan kita tuai besok, lusa, esok hari, entah kapan. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada kita hari ini pasti adalah yang terbaik. Entah kita sedang menanam, entah kita sedang menabur, atau kita sedang menuainya. Percayalah, semua kejadian, semua peristiwa, dan semua orang-orang yang kita pandang saat ini dengan kondisi dan keadaannya masing-masing, mereka pun sedang menjalani proses seperti diri kita sendiri. Entah mereka sedang menabur, entah mereka sedang menerima hasil dari apa yang mereka tabur di masa lalu. Jadi jangan pernah menjudge, jangan pernah menilai, oh dia hidupnya enak, saya tidak enak, oh dia hidupnya bahagia, saya selalu menerima ketidakadilan. Tidak seperti itu. Bisa jadi mereka yang engkau pandang bahagia hari ini adalah mereka yang sedang menuai apa yang telah mereka tanam sebelumnya, atau bisa jadi kebahagiaan mereka yang mereka nampakkan hari ini, entah bahagia itu tanda kutip ya, karena kita tidak pernah tahu yang nampak baik di mata kita apakah baik juga di mata Tuhan. Kita tidak pernah tahu bahagia mereka saat ini apakah mereka sedang menuai karma baiknya di masa lalu, atau mereka sedang menanam karma buruknya saat ini untuk dituai di masa mendatang. Selalu tanamkan hal ini, bukan sama sekali bukan niatan, sama sekali bukan menjuruskan, mengarahkan kalian untuk berpikir negatif bahwa semua orang yang bahagia saat ini sedang menanam karma buruknya untuk masa lalu. Tidak seperti itu. Saya hanya menggiring opini kalian, opini teman-teman. Saya hanya menggiring hati kalian untuk selalu bersyukur, untuk selalu menerima keadaan kita saat ini. Jika keadaan kita saat ini sedang buruk, jangan pernah berpikir negatif, selalu berpikirlah positif. Selalu terima segala hal dengan bahagia, apapun keadaannya. Karena bisa jadi belibet ini. Karena bisa jadi rasa tidak bahagia kita saat ini, namun kita menerimanya dengan lapang dada. Kita ikhlas, kita berserah kepada Tuhan. Kita selalu menjudge diri kita bahwa apa yang terjadi pada kita adalah yang terbaik. Bisa jadi ini adalah karma baik yang sedang kita tanam saat ini untuk kita tuai esok hari. Atau bisa jadi kondisi kita saat ini adalah karma buruk dari apa yang kita tabur dulu, namun kita menerimanya dengan lapang dada. Tentu saja Tuhan akan lebih sesegera mungkin memaafkan, menghapuskan karma buruk kita di masa lalu, karena kita berserah, karena berpasrah, dan karena ikhlas kepada Sang Maha Kuasa. Bukankah Dia Maha Pemaaf? Bukankah Dia Maha Pengasih Penyayang? Bisa jadi apa yang kita anggap karma kita yang terburuk, yang tidak akan pernah termaafkan di masa lalu, yang kadang kita pesimis kepada diri saya sendiri, kenapa saya begitu jahatnya, kenapa saya begitu buruknya. Namun kita menerima keadaan saat ini dengan lapang dada. Kita menyadari bahwa kita manusia yang penuh dosa. Dalam sekejap Tuhan menghapus dosa kita. Bukankah kita tidak tahu? Bukankah Tuhan adalah Sang Mahanya Maha? Jadi intinya adalah selalu berpikir positif, adalah selalu berusaha untuk bahagia. Dengan pikiran positif dan bahagia kita, segala karma buruk kita akan segera terhapus, dan segala yang kita tanam akan menjadi karma baik kita. Mbak, kenapa dia berbuat baik begitu mudahnya? Karma baiknya langsung dia tuai secepat ini. Kenapa saya? Kenapa? Manusia memang seperti itu ya. Lain ladang, lain ilalang. Tuhan memporsikan tiap manusianya berbeda-beda. Ada yang dia menanam hari ini, besok dia udah tuai. Ada yang menanam hari ini gak pernah dia tuai sampai akhir hayatnya mungkin.
Tapi kita percaya bahwa ada hari akhir, bahwa ada akhirat bagi yang kepercayaannya sama seperti saya, bahwa apa yang kita tanam di dunia, apa yang kita doakan di dunia akan selalu dibalas Tuhan, entah saat ini atau entah nanti, di jannah nanti. Dan bukankah lebih baik jika kita mendapatkan balasannya di sana? Bukan berarti kita menderita seterusnya di dunia. Tidak. Kata menderita dan bahagia hanya kita sendiri yang menciptakan. Hanya kita sendiri yang membuat semuanya itu menjadi bahagia atau sebaliknya. Jangan pernah membandingkan hidup kita karena dunia ini bukan kompetisi. Bagi kamu yang masih suka mengkompetisikan diri sendiri, oke, nggak apa-apa. It's okay. Tapi rasakanlah dari prinsip kamu untuk selalu menjadikan segalanya kompetisi, apakah kamu mendapatkan hal positif dari itu? Apakah lebih banyak bahagia atau rasa galau yang kamu terima di situ? Kamu bisa merasakannya sendiri dan kamu bisa mempertimbangkannya sendiri. Karena hal-hal baik akan selalu bermula dari pikiran positifmu dan dari rasa bahagiamu. Tuhan tak selalu membalasnya seketika, Tuhan tak selalu membalas doa-doa kita instan. Ada yang Dia kabulkan secepatnya, ada yang Dia ganti dengan yang lebih baik, ada yang Dia tunda, dan ada yang Dia tabung. What's ditabung? Yap, jika di dunia ada tabungan dunia, di akhirat pun ada yang seperti itu. Sama seperti tabungan di dunia, jika kita menabung hari ini, besok kita ambil, uang kita pastinya juga hanya segitu-segitu aja. Namun jika kita menabung hari ini, besok, lusa, seterusnya, sampai lama, dan kita mengambilnya, lihat, bahkan mungkin bunganya saja akan lebih besar dari tabungan Anda. Apalagi tabungan kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu bukan pastinya. Semoga dengan sedikit ulasan saya